Nah, pada kegiatan kali ini, Bapak Ibu, mungkin kita berbagi atau sharing bersama saja. Jadi, apabila Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan kali ini, ada yang memiliki referensi yang lebih baru tentang rapot pendidikan, mungkin bisa kita saling berbagi dan kita sharing pada kegiatan malam ini. Nah, untuk paparan kali ini saya serahkan kepada Bapak Ferry. Bapak Ferry bisa dilanjutkan untuk materinya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Adel, atas kesempatannya. Halo, Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang terhormat. Malam ini kita akan membahas tentang rapot pendidikan. Mungkin coba tulis di kolom chat ya, Bapak Ibu ya, yang sudah mengeksplorasi nih, bukan hanya mendownload ya Bapak Ibu, mengeksplorasi rapot pendidikannya ya, bersama-sama dengan kepala sekolah dan guru-guru di sekolahnya masing-masing. Yang sudah boleh ditolong di kolom chat. Yang sudah atau yang belum deh, tulis di kolom chat, ada yang sudah atau yang belum gitu. Silahkan Bapak Ibu. Oh sudah pada sudah ya. Oke, baik. Oh, alhamdulillah sudah. Jadi Bapak Ibu, karena waktu kita cuma setengah jam nih, karena tadi terpotong 10 menit kurang lebih. Jadi agak sedikit kita agak sedikit cepat. Nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan rekamannya di site yang akan dibagikan. Izin share screen. Oke, kita akan praktik langsung nih Bapak Ibu ya. Di mana cara mengakses dulu sebuah rapor pendidikan. Jadi kita hanya ketikkan di Google itu rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu, di rapor pendidikan ini Bapak Ibu wajib memasukkan akun belajar.id-nya. Setelah tampil seperti ini, Bapak Ibu langsung aja pilih yang warna biru. Warna biru. Lalu Bapak Ibu pilih akun belajar.id yang Bapak Ibu miliki. Klik lanjutkan. Nah, kita masuk sudah sini. Jadi ini adalah ringkasan kondisi pendidikan di tahun 2024. Nah, di mana sih hasil dari dari rapot pendidikan ini? Jadi di rapot pendidikan ini hasil dari asesmen nasional yang kita lakukan ya. Jadi jangan melihat ini berdasarkan hasil atau jawaban dari peserta didik dan guru-guru yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya. Saat kita melihat tampilan seperti ini, pastikan sudah benar nama sekolahnya, NPSN-nya dan lain sebagainya. Kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa petunjuk bagaimana situasi yang dihadapi oleh pendidikan saya saat ini. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat nilai daripada sekolah kita. Kebetulan di sini sekolah sudah memasuki kode hijau yang artinya udah baik, sehingga nanti kita tetap walaupun nilainya udah hijau, kita tetap harus merefleksikan apa yang perlu kita perbaiki. Nah, gimana caranya? Kita eksplornya lebih enak di sini. Kalau diunduh, Bapak Ibu, bentuknya kan Excel. Nah, di sini itu langsung terlink kemanapun, ke PMM kita. Coba kita praktikan. Misalkan di sini kita melihat kemampuan
kualitas literasi dan numerasi kita periksa dulu. Di kemampuan literasi ini tertulis sudah 95,6. 95,56. Nah, naik dari tahun sebelumnya di 2,23 poin naiknya. Apa arti capaian saya? Jadi Bapak Ibu bisa klik. Nah, di sini kita bisa mempelajari, kita pahami kemampuan peserta didik dalam memahami, mengevaluasi, merefleksikan, agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Bagaimana cara mengukur indikator ini? Presentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi beragam jenis teks. Sebagian peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Nah, skor naik dari tahun 2023. Sumbernya dari mana? Dari asesmen nasional. Nah, ini. Kemudian juga kita bisa melihat, merefleksikan, pelajari akar masalah. Ketika warna hijau, jangan sekali-kali melewatkan ini. Kita bisa mengetes di sini. Ternyata kompetensi membaca teks sastra mendapatkan nilai 79,92. Dan kompetensi membaca teks informasi adalah 81,65. Kita bisa memeriksanya di sini. Diklik bagian detail, Bapak Ibu ya. Kompetensi membaca teks sastra, kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, dan mengevaluasi teks fiksi. Nilai rata peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks fiksi. Nah, ini bagaimana cara mengukurnya? Nah, seperti itu. Naiknya berapa? Oh, naiknya 0,65 dari tahun 2023. Nah, di sini kita bisa Bapak Ibu lihat ada akar masalah, ada inspirasi benahi. Ya. Kita bisa scroll dulu ke bawah sampai bawah. Nah, di sini ada masuk ke inspirasi benahi. Di kemampuan literasi mungkin di bagian Bapak Ibu pertama mungkin masih seperti ini, misalkan kita klik buka detail. Nah, ini pertanda bahwasannya di rapot pendidikan itu sudah bisa merekomendasikan pembelajaran berdasarkan rapot pendidikan kita. Jadi di sini inspirasi pertama, Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari tentang teks sastra sebagai bagian dari kemampuan. Inspirasi kedua, pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang teks sastra untuk memperbaiki proses pembelajaran literasi peserta didik. Di inspirasi ketiga, Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan kemampuan teks sastra di satuan pendidikan melalui program kebijakan dan penganggaran. Nah, di bagian sini kita bisa melihat ada tombol link materi di Merdeka Mengajar atau di platform Merdeka Mengajar. Bisa kita klik di sini, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa mengetahui, oh gimana sih mengembangkan konten-konten, mengembangkan diri untuk terkait dalam bidang literasi. Atau di inspirasi kedua, mengimplementasikan proses pembelajaran pada murid. Yang terakhir, referensi kebijakan terkait literasi. Jadi misalkan kita klik di sini. Nah, kita bisa mempelajari di pelatihan mandiri berkaitan dengan penguatan literasi SD, buku saku pengembangan literasi anak usia 5-6 tahun, modul penguatan literasi SMP dan SMA, literasi kompetensi murid, sampai dengan keterampilan membaca, decoding, dan pemahaman, kemitraan dengan inovasi. Nah, ini bisa kita pelajari. Nah, kita klik di sini. Nah, ini literasi penguatan. Akhirnya kita mempelajari sebuah video. Nah, mempelajari sebuah video untuk menguatkan strategi literasi kita di SD. Seperti itu. Jadi pertanyaan, apakah semua
semua inspirasi ini wajib dihabiskan. Nah, wajib dihabiskan. Untuk pengembangan diri kita, itu boleh Bapak Ibu dihabiskan, tetapi tidak diwajibkan untuk tergesa-gesa. Jadi apa yang perlu kita ambil dalam refleksi kali ini, yaitu belajar sesuai keinginan kita, minat kita. Nah, yang namanya belajar, merdeka belajar, artinya Bapak Ibu bebas kita menentukan waktu. Yang penting keinginan belajar itu tidak tergesa-gesa. Kemudian kita ambil sebutannya itu bukan karena paksaan. Nah, bukan karena paksaan. Sehingga belajarnya Bapak Ibu lebih enak, lebih nyaman, tidak tergesa-gesa dan bisa mengambil intisari daripada pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Supaya lebih bermakna ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali lagi ke bagian kemampuan literasi. Kita bisa tutup, kita bisa buka. Kemudian di sini ada menu refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Di sini bernilai udah baik. Mohon maaf, ini jaringan saya terputus. Halo, Pak Ferry. Pak Ferry, mungkin Pak Ferry. Mungkin jaringan beliau ya. Ampun ulun suaranya hilang. Tinggi Pak Sidin, jaringannya kurang kuat Pak, terkendala sinyal. Bisa ditunggu sebentar Bapak Ibu. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Ini Bapak Ferry masih merestart laptop ya. Untuk laptopnya masih terkendala sebentar, jadi bisa ditunggu. Mungkin nanti yang telah dipaparkan Bapak Ferry ada yang ditanyakan gitu Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ferry mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin Pak Mugito, Pak. Atau ini Bu, siapa yang mau sharing nih? Iya. Untuk sementara ulun mendengarkan aja dulu Bu Adel. Oh iya. Iya Pak Mugito. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang di sini ingin sharing pengalaman atau ilmunya tentang rapot pendidikan yang sudah di-explore ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam Pak Sukani. Waalaikumsalam Pak Hatta Gani. Silakan Pak Hatta Gani. Wah, dikira mau menyampaikan sesuatu Pak Hatta Gani. Mendengar aja nih. Oh, mendengarkan aja. Ayo Bapak Ibu sekalian. Nah, Pak Ferry-nya sudah masuk. Pak Ferry, halo. Halo. Silahkan lanjut. Mas Ferry. Bisa dilanjut Pak Ferry. Kuotanya tadi habis kayaknya. Mohon maaf Bapak Ibu. Makanya Pfizer. Astagfirullah. Lupa beli peluru Pak ya. Tahu nih minta diganti kayaknya pasukan ini laptopnya.
Baik, izin melanjutkan Bapak Ibu. Sampai mana tadi ya? Sampai sini ya? Sampai dengan kita kembali ke sini ya. Refleksi guru, Pak. Refleksi Refleksi guru guru. Oh, ya. Nah, dalam proses pembelajaran. oke, refleksi perbaikan pembelajaran oleh guru. Ya, oke, terima kasih. Nah, di sini nilainya udah baik, namun kita tetap harus berefleksi. Di sini sudah ada rekomendasi dari PMM tentang pembenahan belajar tentang pembelajaran. Aktivitas belajar guru dan kepala sekolah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akan mendukung pembelajaran siswa di kelas yang berdampak pada siswa. Nah, inspirasinya adalah Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari tentang pengetahuan dan keterampilan mengajar untuk mendukung kemampuan literasi dan mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan mengajar untuk memperbaiki proses pembelajaran literasi dan juga mendorong perbaikan kemampuan belajar. Nah, jadi untuk kita mau melihat juga, ini bisa juga kita klik linknya mengarah ke sudah kelihatan ya. Oke. Ragam konten pengembangan diri terkait belajar tentang pembelajaran. Inspirasi kedua, implementasi pembelajaran pada murid terkait belajar tentang pembelajaran. Jadi berbeda ya Bapak Ibu tadi yang berkaitan yang refleksi kita tentang literasi, ini saat yang kita mengambil refleksi pembelajaran, ini juga beda inspirasinya. Jadi bagaimana kita klik di sini, kita juga bisa mempelajari asesmen perencanaan dan webinar serta video inspirasi yang sudah telah disiapkan oleh platform Merdeka Mengajar. Kita klik di sini. Kita sesuaikan saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru SD, silahkan diklik yang asesmen SD, perencanaan SD. Kalau Bapak Ibu dari SMP, silahkan klik SMP, paketnya yang SMP. Apakah boleh saya menghabiskan asesmen SD ini atau paket A? Boleh, silahkan. Jika Bapak Ibu berada di jenjang yang sama, ya. Nanti kalau Bapak Ibu tidak di jenjang yang sama, itu seperti ini. Nah, jenjang tidak sesuai, seperti itu. Kita ke sini, mana nih? Nah, ini juga jenjang tidak sesuai untuk perencanaan. Jadi pastikan ketika sudah bersemangat nih ingin menghabiskan, pastikan jenjangnya sama. Oke, kalau yang ini bisa asesmen SMP, SMA, SMK. Nah, kalau ini jadi dia sesuai dengan judulnya, Bapak Ibu. Kalau di sini asesmennya SMP, saya masih bisa akses karena saya ada di jenjang SMP. Namun, ketika ada perencanaan pembelajaran SMA, SMK paket C, ini berbeda sudah. Nah, ini sudah berbeda. Berbeda jenjang, jadi judulnya sudah berbeda dengan jenjang saya, sehingga saya tidak bisa masuk ke topik ini. Oke, kita kembali lagi. Untuk melihat kemampuan-kemampuan yang lain, nah, kita kembali ke ringkasan. Dia ada di numerasi atau karakter, kita anggap ya. Kita karakter, kita klik. Kita pelajari akar masalah, namanya kita berefleksi, kita cek masing-masing. Nah, kemandirian itu masih di 59. Kemandirian, kebinekaan global, kreativitas, dan bernalar kritis. Nah, ada beriman dan bertakwa dan bergotong royong. Kita klik untuk mengetahui gotong royong artinya apa? Kesediaan dan pengalaman kontribusi dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Bagaimana cara mengukurnya? Komposit nilai karakter peserta didik berdasarkan kesediaan dan pengalaman berkontribusi dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Sumbernya lagi-lagi adalah asesmen nasional. Oke, kita bisa melihat
inspirasi benahi dari karakter-karakter ini. Nah, kita bisa melihat inspirasi di sini, inspirasi di sini. Jika kita bingung, sekali lagi, jika kita bingung apa yang harus kita lakukan dari inspirasi, Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari tentang profil pelajar Pancasila untuk dimensi kemandirian sebagai bagian dari penguatan karakter. Di mana lagi kita ke PMM lagi. Jadi saya merasa PMM ini adalah sebuah tempat untuk kita belajar, bukan hanya kita mencari sertifikat dari aksi nyata, tapi setidaknya kita menjadi partner dari bagian di PMM ini, supaya pembelajaran, supaya kita itu memiliki point of view, pandangan yang berbeda dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi PMM ini bukan musuh guru, tetapi tempat untuk belajar mencari inspirasi. Sekali lagi, tempat untuk belajar mencari inspirasi. Jadi kita mendapatkan pandangan yang berbeda dari apa yang mungkin telah kita lakukan sebelumnya. Kita mungkin merasa, oh aku sudah bagus dalam mengajar. Ternyata setelah kita cari, kita pelajari, kita baca di PMM, ternyata ada nih sistem yang lebih bagus yang bisa kita terapkan, yang kita bisa amati, tiru, dan modifikasi di kelas kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada bagian kebinekaan global dan inspirasi-inspirasinya. Nah, mungkin semua tata caranya itu kurang lebih sama dari Bapak Ibu memilih yang ada di sini segala macam. Jadi Bapak Ibu, rapor pendidikan ini dari asesmen nasional, sehingga ketika kita melaksanakan asesmen nasional di sekolah masing-masing, usahakan melakukan yang terbaik, karena kebetulan saya juga tim asesmen nasional ANBK di kabupaten saya, ada mendengar dari provinsi lain itu sampai dikejar-kejar oleh BPMP untuk melaksanakan asesmen nasional. Karena alasannya tidak ada laptop atau perangkat yang sebenarnya bisa kita berpindah ke satuan pendidikan yang terdekat. Nah, sehingga asesmen nasional atau raport nanti didapat ya. Raport pian-pian ada di rapor pendidikan. Nilainya yang hasil dari asesmen nasional. Nah, ada langkah lagi ketika kita mungkin ingin mendownload hasil rapor pendidikan kita. Nah, di bagian depan atas seperti ini ada menu unduh. Nah, menu unduh, kita klik. Nah, di sini rapor pendidikan itu ada dari 2022, 2023, dan 2024. Nah, kita bisa memilih di tahun 2024, laporan akan terunduh dalam satu file Excel yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, panduan pemanfaatan rapor. Yang kedua, laporan rapor pendidikan. Yang ketiga, ini rekomendasi keseluruhan. Kemudian rekomendasi prioritas, lembar kerja, dan yang terakhir, lembar kerja ARKAS. Karena dalam perencanaan ARKAS yang saya tahu harus berdasarkan rapor pendidikan ini. Kita klik yang warna biru. Oke, di bagian atas nanti terunduh sebuah file. Saya izin membuka, mungkin belum terlihat. Bentar. Ganti share screen dulu ya.
Nah, di sini ya. Nah, di sini ada Excel hasil dari unduhan kita di rapor pendidikan tadi. Nah, kita bisa membacanya. Ingat tadi ada petunjuknya ada 6 kolom. Nah, di sini kita bisa mungkin agak sedikit berkolom-kolom dan lain sebagainya. Tapi kita bisa membacanya pelan-pelan. Ya, kita baca pelan-pelan apa yang perlu, apa yang menurun. Nah, ada yang turun tuh, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks. Nah, di sini yang bisa jadi nanti bisa jadi notice ya untuk guru dan kepala sekolah. Nah, di sini rekon prioritas, kegiatan benahinya apa? Peningkatan kompetensi guru. Nah, inspirasi kegiatan benahi dan link untuk referensi benahinya. Kegiatan arkasnya, peningkatan kompetensi guru, pengembangan literasi numerasi, pemberdayaan perpustakaan untuk mengingat baca peserta didik. Nah, di sini udah ada seperti ini. Oke, Bu. Nah, ini adalah rencana kerja tahunan. Hasil dari tadi rapor pendidikan. Nah, ini arkas. Rencangan arkas Bapak Ibu. Nah, jadi ini agak sedikit berbeda dengan tampilan di web. Namun sama-sama tujuan utamanya yaitu kita berefleksi hasil dari rapor pendidikan kita. Seperti itu. Mungkin kita lanjutkan dengan berdiskusi, Bapak Ibu ya. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Adel, saya kembalikan ke Bu Adel. Terima kasih Pak Ferry untuk materinya. Bapak Ferry sangat jelas sekali. Ini di 30 menit pertama yang disampaikan oleh Bapak Ferry, mungkin bagi Bapak Ibu guru yang hadir di sini, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung kepada Bapak Ferry atau rekan-rekan yang ada di sini. Gimana Bapak Ibu, mungkin yang ingin bertanya bisa angkat tangannya. Bu Inggit Megasari, Bu Inggit. Ya, saya mau betakun Bu Ai. Ulun hendak betakun. Inggit Bu Inggit, silahkan. Inggit. Pak Ferry Ai. Ulun nih semalam sudah mengunduh rapor lo. Apa gerang bedanya rapor 2022 sama 2023, Pak? Oke, terima kasih Bu Inggit. Jadi apa sih perbedaan rapor 2023 dengan rapor tahun ini? Nah, ini kakak senior yang bertanya. Baik, kita melihat tadi di PBD, di rapor 2024, kita coba cek. Izin share screen. Kita coba cek. Share screen aja, entire screen. Nah, di sini di tahun 2023, oke, kita klik unduh. Kita klik unduh. Nanti kembali di atas sebelah kanan, kalau Bapak Ibu menggunakan Chrome, itu ada hasil downloadannya. Kita klik. Nah, ini dari tampilan awal itu sudah terlihat perbedaannya. Nah, mohon maaf. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tampilan awal, panduan pemanfaatannya, kemudian juga panduan membacanya juga berbeda. Ya, di sini ada program benahinya. Kita cek. Kemudian prioritas rekomendasi juga sedikit berbeda dari rapor kita yang ada sekarang. Nah, nih. Di sini ada akar masalah, level indikator utama, dan subindikator. Sedangkan kalau kita melihat di tahun 2023,
Indikator itu tidak dipecah. Tidak dipecah. Oke. Kemudian kegiatan benahi itu sudah sama. Nah, inspirasi. Inspirasinya, kegiatan meningkatkan kompetensi itu lebih tertata di tahun 2024. Jadi lebih spesifik. Nah, untuk penyusunan ARKAS ini sudah menjadi data untuk dimasukkan ke ARKAS. Mungkin Bu Inggit bisa menambahkan apalagi ya Bu Inggit yang berbeda pada di tahun 2024 dan 2023. Ada nggak Bu Inggit? Gawiannya nang beda. Oke. Iya, maaf ya, saya baru gabung. Teman-teman baru gabung, tapi saya lihat asik, enjoy banget nih. Kalau dari 2022 sama 2023 itu kan tampilan awalnya. Kemudian yang paling besar adalah ternyata refleksinya. Refleksinya maksudnya kadang di 2022 itu yang bikin beda adalah hasilnya literasinya udah bagus. Di 2023 numerasinya anjlok. Iya, apakah dari Bapak Ibu guru di sini, saya kira kan sudah pada membuka raport nih. Kira-kira yang pada turun nih, siapa? Boleh dong Pak Peri disuruh angkat tangan. Siapa nih yang merasa raportnya turun? Ulun Juagin, Ulun angkat tangan nah. Ulun turun Nah. 2. Oh, ada yang turun. Kenapa umpat-umpatan Ulun turun? Ini memang turun loh, harus di puncak terus kalau. Memang turun Bu di literasinya. Memang ada yang turun. Iya, kami di ini. Kenapa jadi Ulun masih naik ya? Waduh. Nah. Ulun belum membuka. Buka apa wah ini Pak Irwan Syah? Dan bukalah. Ayo. Ayo Pak Irwan. Ayo Pak Irwan bisa sambil searching Pak Irwan dibuka rapor pendidikannya Pak Irwan Syah. Pura-pura sih ini toh. Oke. Ulun nimbrung ya, ulun kan Monggo, jadi monggo. ulun nimbrung aja. Kita kan sama-sama sharing. Ini kan 30 menit sudah sesi materi, 30 menit satu nimbrung ya. Nah, kalau sudah turun, Bapak Ibu yang kepala sekolah boleh angkat tangan. Siapa nih di antara kita nih yang kepala sekolah angkat tangan? Yang kepala sekolah. Kalau calon kepala sekolah bolehlah angkat tangan. Calon gini angkat tangan lo. Ya, angkat. Nah, kan ketahuan lo kepala sekolahnya Bu Sari aja. Kan ada yang kepala rumah tangga. Pak Hatta Gandhi. Nah, ini mah gubernur ini. Bupati. Gubernurnya muncul juga sudah. Nah, yang mau ulun tanyakan. Kasek juga merangkap. Yang mau ulun tanyakan. Saat sudah terjadi penurunan sama terjadi peningkatan, apakah terjadi perubahan apa ya? Perubahan apa sih bahasanya nih? Di sekolah pian setelah rapornya turun, apakah terjadi perubahan gejolak misalnya kombelnya bertambah meningkat atau tetap turun juga atau kayak apa? Yang mau cerita silakan. Hen, Bu Wulan tuh. Guru double job isi ekin keptek Hen. Jangan gitulah. Itu mah jujur banget. Contoh nih Bu Sari deh. Bu Sari kan kepala sekolah. Turun kan ceritanya nih. Apakah ada sesuatu hal yang bikin pian ini merubah kinerja kah lain apa? Kombelnya diapain gitu? Kalau ada inspirasi nah gasan kami. Ya, kami itu kan ini pencapaiannya itu ini dari segi ya aja ya dari ini numerasi itu turun kami tapi tetap dalam berwarna hijau. Jadi gini, kan standarnya itu sekitar 67 ya. Kalau standar 67 kan hijau.
Nah, tahun kemarin kami numerasi itu 100% siswanya. Literasi 100%, numerasi mencapai 100%. Tahun ini literasi aja yang 100%, numerasinya 85,7 berapa, 7 sekian gitu. Tapi tetap berwarna hijau, itu program sudah dilaksanakan sebaik-baiknya. Dan ini ya jujur ya, numerasi ini kan memang diakui untuk capaian itu setiap anak itu Bu Inggit, kalau di sekolahan saya itu enggak ini ya, setiap tahun itu kan beda gitu kemampuan yang siswanya gitu. Jadi antara kelas tahun ini kemampuan siswanya lebih ini di kelas 5, tahun kemarin lebih ini. Jadi yang tahun ini memang ada anak yang ini yang kemampuannya itu ya sangat rendah juga, tapi tetap kami ikutkan kan. Kita nggak boleh kan ini kecuali anak apa yang bisa tidak diikutkan. Jadi kami tetap gitu, tapi nggak apa-apa sih. Itu sudah usaha kami semaksimal mungkin gitu. Yang penting ya tetap mencapai KKM-nya, tetap hijau, Bu Inggit. Itu aja dari cerita kami gitu. Tidak yang ini ya, kalau program sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Kebetulan kami juga tahun kemarin itu dapat ini bantuan BOS kinerja, BOS berkemajuan itu. Jadi sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya, tetap aja gitu masih ini nggak apa-apa. Berarti nanti kami ini rencana ini refleksi lagi ini di awal tahun gitu. Apa kegiatan yang ini yang mau dilakukan? Berarti intinya refleksi ya Bu ya. Refleksi kembali gitu. Kemarin di awal ajaran ini rencananya. Iya. Pak Peri, Pak Sukani, misalnya sebagai guru nih, kayak apa? Adakah? Kalau tadi kan Iya. apa kata Kepsek kayak itu, nah sekarang apa kata guru? Ya, sedikit berbagi pengalaman di sekolah Ulun. Cie. Ini bujuran tenggorokan. Ya, memang kita tidak bisa ini ya memaksa peserta didik untuk meningkatkan sendiri gitu kan. Karena pernah kami waktu di forum IHT di sekolah itu ada guru yang nyeletuk gini. Bahasa Banjarnya tuh gini. Paham juga jar kekanakan nilai jar membaca soal yang di ANBK tuh najar gitu loh. Lalu pada akhirnya kan kita menuju ke berarti bagaimana kemampuan literasinya tuh, nah kemampuan inya membaca tuh kan berarti kan kita kembali lagi bukan cuma di matematika sama bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi kan kami itu ada setiap awal tahun ajaran baru kelas 10 atau kelas 1 yang baru masuk tuh langsung kami beri latihan pertanyaan. Kalau nama programnya itu kan asesmen diagnostik. Itu soal-soalnya kan kami ambil dari yang bikin kelas di PMM itu. Itu soal-soalnya kan termasuk hot gitu kan. Kenapa kami ambil itu? Karena supaya membiasakan anak-anak menghadapi soal-soal yang semacam itu. Memang tidak menutup kemungkinan juga itu apakah kemampuan anak itu meningkat atau tidak. Cuman dengan memberikan soal latihan seperti itu anak jadi terbiasa. Artinya ini kada kaget lagi. Contoh di dalam asesmen di kelas misalkan ulangan atau ulang harian atau apa gitu kan. Kita guru kan belum tentu mampu mampu membuat soal yang hot banget gitu kan yang bisa meningkatkan literasi sama numerasi. Nah, sedangkan di PMM yang dibikin buat kelas itu kita di sana disediakan soal asesmen dari tingkat SD, SMP, SMA itu yang tapi di sana tulisannya ini per fase gitulah. Nah, jadi dari situ kita bisa melatih, bisa mengajarkan ke peserta didik untuk membaca soal yang hot, membiasakan mereka. Namun ulun ulangi tidak menutup kemungkinan juga apakah ini meningkat atau tidak. Namun sedikit membantulah karena untuk ke kita aja mungkin guru pas kita yang suling jar itu kan ada beberapa mungkin kalau kita kada betakun lon kawan hanya paham apa gada maksud soalnya ini. Nah, apalagi anak-anak.
Makanya kan ada guru yang nyeletuk, "Paham juga kali anak-anak nih jar membaca soal kayak ini." Nah, lalu kembali ke bagaimana kemampuan literasinya. Nah, jadi kami tuh, setiap tahun ajaran baru, bahkan, ini mau dianukan lagi, hendak naik kelas, dicoba lagi soal-soal yang sama kayak itu, apakah meningkat presentasinya atau tidak gitu. Nah, karena kan kita ANBK ini kada tahu loh kekanakannya, nang mana nang ditunjuk pemerintah, kan cabutan kayak itu loh. Nah, itu aja sih Bu Inggit ulun berbagi pengalaman di sekolah. Bagi peserta didik, mungkin sebagian peserta didik ada yang, eee, bagus, meningkat gara-gara dapat itu, ada juga yang standar aja, ada yang biasa aja gitu. Cuman itu, sedikit pengalaman yang baik gitu nah, yang bisa dilakukan di sekolah-sekolah yang lain gitu. Kalau bagaimana caranya, mungkin materi minggu depan. Promosi ya. Ada di PMM juga tuh disediakan. Kalau yang video-video yang ditampilkan sama Pak Peri tadi itu kan kita guru yang merefleksikan, nonton videonya, terus bagaimana caranya pembelajaran kita di kelas harus kayak apa, merefleksinya gitu kan. Nah, sedangkan ini ke siswa larinya. Nah, jadi latihan menjawab soalnya langsung diberikan ke siswa gitu. Itu aja dulu Bu Inggit. Mungkin guru-guru yang lain nih pasti ada juga nih yang sudah hebat-hebat di sini, guru-guru penggerak di sini. Banyak nih. Ya, ulun kembalikan ke Bu Inggit, Pak Peri, atau Bu Adel. Inggih Pak Sukani, terima kasih nih berbaginya tentang rapat pendidikan yang ada di sekolah Pak Sukani. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang lain bisa berbagi gimana nih Bapak Ibu kendalanya dalam ada Pak Irwansyah mengangkat tangan. Silahkan Pak Irwansyah. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak Irwansyah. Yeah. Terima kasih nih, seru sekali obrolan kita malam ini terkait rapor pendidikan. Jujur aja terus terang saya beneran belum buka nih, karena memang bukan ranahnya. Kepala sekolah juga belum ke sana, arahnya masih berkutat di kinerja. Jadi barusan saya buka nih, lihat-lihat. Saya komen tadi di chat kan, bukan turun lagi tapi terjun bebas. Tapi itulah fenomena yang ada gitu kan, kita tidak bisa pungkiri lah bahasanya. Kalau saya lihat-lihat, kalau saya mau share takutnya jumawa nanti saya. Karena memang gini sedikit gambaran, sekolah saya itu kan memang letaknya di pinggiran. Memang kalau tingkat pemahaman seperti yang disampaikan oleh Pak Sukani tadi, mampukah anak itu memahami soal yang memang perlu pemahaman lebih, sedangkan di kami di grassroots akar rumput di tempat kami itu bahkan di jenjang kelas 5 SD saja kami masih banyak menemukan siswa yang masih ya mengeja membacanya atau masih belum lancar lah urusan membacanya di tempat saya khususnya. Jadi bagaimana mungkin dia dapat memahami soal ketika literasinya, kemampuan membacanya saja sudah minim. Jadi itu yang kami fokuskan. Jadi terlepas apapun dari rapor pendidikan, tapi itulah real adanya yang ada di sekolah kami. Kemudian di satu sisi saya dan rekan-rekan guru lain tidak mengamini, tidak bersyukur juga sebenarnya dengan pencapaian itu, tapi secara tidak langsung guru-guru itu senang. Kenapa? Buktinya kemarin ketika kami literasinya rendah, kami banyak dapat bantuan, dapat pelatihan, tidur di hotel, aston, macam-macam. Nah, jadi itu impact-nya buat guru, tapi kami nggak terlena juga, nggak pengen juga terus-terusan di posisi terbawah. Jadi saya sedikit sharing nih hasil dari raport ya. Nanti di aja apa? Boleh share screen ya? Boleh Boleh banget. Nah, ini tak comot akun Capsek tadi bentar. Sebenarnya pakai akun guru juga bisa ya, lihat ya. Bisa Pak, pakai akun guru. Bisa Pak. Jadi untuk literasi dan numerasi itu kami peringkat bawah secara di kabupaten dan di nasional. Luar biasa kan? Nah, memang literasi meningkat tahun ini karena setelah tahun kemarin cukup rendah itu, tahun banyak dapat bantuan, kemudian gurunya banyak pelatihan dan sebagainya, alhamdulillah literasi meningkat, tapi masih rendah. Meskipun meningkat dibanding di tahun 2023 gitu kan.
Kemudian tadi saya coba download kan bagian di unduhan sini. Saya mau bandingin nih dari 2024 sama 2023. Ini yang di 2000, bentar. Oh ya, ini 2023 ya. Nah, ini kan turun 35%. Wah, ini kan terjun bebas nih, nggak turun lagi nih. Nah, pokoknya dominan turun aja merah-merah gitu kan. Tampilannya masih anu nih Pak. Ya lebih membuka Excel kah? Oh, masih anu ya. Ini Bentar, anu. saya stop. Saya share seluruh layar ya. Ya, seluruh Iya. layar aja Pak. Oke. Sorry. Windows. Enter screen-nya. Patut di zoom ya kalau Pak. Nah, ini raport 2023, yang ini 2024 kan. Nah, ini memang capaian kami di tahun 2023, tapi dari sinilah pemantik kami di sekolah itu bagaimana. Apalagi di tempat saya itu murid itu tidak terlalu banyak, jadi presentasi itu ketika ada 1-2 orang saja yang misalnya masih kesulitan dalam membaca, pasti akan mempengaruhi presentasi secara keseluruhan gitu kan. Nah, ini terkait literasi di tahun 2023. Kalau di numerasi sebenarnya naik di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Kemudian baru di tahun 2024 literasi masih naik kembali, meskipun naiknya itu masih di tatanan di bawah gitu kan presentasinya, tapi udah lumayan ada peningkatan. Nah, jadi intinya yang mau saya bagikan di sini, kami guru ini kan sebenarnya, karena kebetulan saya masih guru ya Pak, kami guru ini kan sebenarnya apa jadi kepala sekolah aja sebenarnya. Jadi mau kebijakan apapun itu yang intinya mendukung lah untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah, tentu akan kami prioritaskan lah. Tapi balik lagi, bagaimana kebijakan-kebijakan kepala sekolah itu sendiri, khususnya nih buat kepala sekolah yang mau jadi kan, barusan kan habis pengumuman tuh. Mau jadi kepala sekolah, tentu itu akan jadi poin penting lah untuk bisa diperhatikan ke depannya. Tapi seperti yang saya sampaikan juga, kita tidak usah malu dengan keadaan, dengan hasil rapor. Justru dari rapor itu kita belajar. Kalau nggak ada rapor, kita nggak tahu di mana kekurangan kita dan sebagainya. Nah, jadi saya tetap bangga sebagai penghuni klasmen terbawah dari tingkat kabupaten maupun di nasional. Itu mungkin yang bisa saya bagikan. Akhirnya saya membuka nih, mumpung ada kegiatan malam ini. Kalau nggak ada kegiatan malam ini, mungkin sampai besok lusa atau beberapa anu ke depan belum buka rapor lagi nih. Terima kasih Pak, Bu, atas kesempatannya. Sama-sama. Sama-sama Pak Irwansyah. Terima kasih Pak. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang berbagi juga nih gimana rapot pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Mungkin bisa angkat tangan Bapak Ibu. Yang ingin berbagi lagi nih gimana rapot pendidikannya di sekolahan. Oh, Bapak Rizali. Ini Bapak Rizali juga mau berbagi. Mungkin bisa berbagi Pak Rizali gimana rapot pendidikan di sekolahan Pak Rizali. Oh, okay. Terima kasih Bu Adel. Selamat malam Bapak Ibu semua juga. Okay. Izin juga berbagi mungkin masih terkait dengan pertanyaan Bu Inggi tadi ya, tentang apa sih yang sudah berubah juga di sekolah setelah melihat raport pendidikan di tahun 2023 atau yang sudah melihat raport terbarunya yang tahun 2024. Ulun izin share dulu ya Bu Adel ya. Kalau raport sekolah Ulun mau lihat akan juga. Nah, ini gegara melihat si Pak Irwan Bang tadi membuka-buka juga. Terlihat lah sudah Bu. Terlihat, sudah terlihat. Oke.
Oke, 100% Bapak Ibu, ini rapor pendidikan di sekolah Ulun. Nah, jadi dari 6 ya, 6 ini komponen yang penting ini ternyata literasinya masih sama. Nah, numerasi yang turun sama aja punya Bu Sari tadi kalau nggak salah. Kemudian Iya, ini sama. karakter masih naik, kemudian kualitas pembelajaran masih ada naik, iklim kebinekaan juga masih naik, iklim keamanan juga masih naik. Yang turun ya kemampuan numerasi, Bapak Ibu. Jadi dari sini kami bersama sekolah, kepala sekolah dan teman-teman guru juga sudah ini mengeksplorasi, kemudian sudah merefleksi juga, kemudian melihat juga tuh dari apa ya, saran rekomendasi benahinya apa saja, kegiatan apa saja yang dilakukan. Nah, kebetulan Ulun tuh sebenarnya di sekolah Ulun tuh juga hampir sama nih sama Pak Sukani. Jadi kita itu di sekolah itu soalnya itu memang betul-betul sekarang udah ngikutin kayak mana AKM kayak gitu. Biasanya kami para guru itu diminta ngelihat contohnya itu di Posmenjar biasanya ya, biar soal-soal AKM itu bisa ditiru kayak gitu, terus diterapkan di baik biasanya di asesmen diagnostik, kemudian biasanya juga di sumatif akhir materi, kemudian juga di setiap kenaikan setiap akhir kelas, akhir semester kami sebutnya asesmen semester akhir kayak gitu, akhir semester asas. Nah, jadi itu juga kami terapkan. Nah, selain itu Ulun izin berbagi juga Bapak Ibu di sekolah Ulun juga tahun ini karena memang di numerasinya yang turun, jadi kami itu ada program di jenjang di sekolah Ulun itu kami ada kuis cepat biasanya kayak gitu. Kuis cepatnya itu nanti siswa dikumpulin di lapangan atau di aula biasanya, kemudian ada lomba kuis cepat. Kadang-kadang hadiahnya cuman dikasih hadiah nih bagi siswa yang bisa cepat jawabnya. Kadang dikasih coklat atau permen aja kayak gitu. Walaupun hadiah itu ya hanya sekedar aja. Yang penting kami programnya biar siswa lebih tertarik dengan menghitung-hitung kayak gitu. Nah, plus juga tidak hanya menghitungnya tapi sangat terkait sebenarnya numerasi sama literasi. Itu sih Bapak Ibu kalau dari sekolah saya. Mungkin juga bisa dipraktekkan di sekolah-sekolahnya yang numerasinya juga turun sama dengan Ulun. Bisa Pak Rijali, masih saran masukannya gitu. Jadi Ulun aja bingung masih cari ini program tahun depan apa gini. Tahun ajaran ini. Ya kemarin ini juga Bu Sari, kalau di sekolah Ulun itu kebetulan karena kami kan di Banjarmasin tuh. Nah, kemarin itu kami juga ngundang salah satu dosen yang memang ahli dalam matematika, ngajarin guru-guru lagi bahasa kayak apa, ngajarkan matematika tentang aljabar, karena memang di sekolah Ulun tuh yang tentang aljabarnya itu sama bilangan. Yang orang jadi Konsepnya ngundang ya lagi Pak tuh Rijal, ya, kayak ada konsep workshop cara buat guru. mengajarkan yang benarnya ya. Ya, betul. Itu iya. jadi itu diundang ngajarin guru-gurunya biar guru-gurunya bisa ngajarin ke siswanya. Jadi mungkin itu salah satu ikhtiar juga lah di sekolah Ulun buat ningkatin lagi raport di bidang numerasinya. Itu sih kalau dari sekolah Ulun. Mantap. Pak Denny, mana Pak Denny nih? Pak Denny. Pak Denny ada bro, menyimak dengan baik dan sama. Asik. Para jamaah lagi kangen dengan suara pian. Oke, ini kalau buka kamera di perjalanan, maaf Bapak Ibu lah. Cuma raport ini kalau ke depan seandainya boleh pian-pian diberi masukan. Itu pian tiap kali eksplorasi itu hampir tidak ada ciri mana yang sudah dieksplor, mana yang belum. Kan ada stepnya, kita buka ini kan ada cirinya. Sehingga yang terjadi di sekolah itu belum eksplorasi. Kadang buka-buka setengah sinyalnya ada indikator apakah ada itu. Bukan setiap step yang dibuka kayak apa ini tidak membuka bagian literasi. Saat membuka detail-detailnya itu indikator sudah terklik, sudah terbaca seperti web biasanya. Andai kata itu ada, mudah bagi guru-guru ini kalau belum eksplor ketahuan yang mana yang belum dieksplor kan gitu. Nah, itu yang biasanya terjadi di data. Selebihnya kalau urusan data, bagus memang ada raport, ada cermin kita. Karena selama ini kalau ada cermin, kita selalu menganggap diri kita ini kayak harimau. Rasa gagah kalau ada cermin, terasa gagah seorang.
Setelah melihat raport, kayak raport ulur, raport masuk kali, merah ternyata ayam aja. Nah, dari merah itu kita tahu yang mana harus dibaiki gitu lah. Pupur kah, terlalu tabal atau rambut kah, salah susul soroi ya. Rasa gagah dengan hiasan selama ini kita rasa-rasa setelah melihat raport, ternyata atap sekolah kita bocor gitu, atau pondasi bawah ini agak bocor-bocor. Hati-hati anak-anak terjatuh, terutama di segi literasi dan numerasi yang seperti itu. Oh, atapnya bocor misalnya, kebinekaan agak kurang nih. Nah, yang serasa kalau ada cermin selama ini ya rasa gagah tuh bang dia. Dengan raport ini hari-hari kita berangkat sekolah tuh bercermin kalau pas pada jari. Nah, kenapa biar bercermin dah? Iya. Nyaman Biasa tahu ya. melihat diri sendiri. Yang mana kurangnya gitu yang lain cerminan sekolah. Jangan sampai PMM-nya banyak kayak pasukan ini loh. 7 lengkap tuh. Berapa seri topik semua tapi rapotnya ada baik. Nah, rapot sekolahnya. Itu kan satu sekolah, ada hanya urusan kepala sekolah lah, guru-guru pun bisa menyampaikan gitu. Apa kurangnya kita, apa arah kegiatan kita. Dominan pada di bagian pembelajaran banyak rendah kalau di kelas aku lihat rapor itu. Tapi entahlah nanti progresnya kayak apa. Yang biasa mengeluarkan data umum ini BPMP yang berisi data spesifik tiap kabupaten kota atau kelebihan dan kekurangannya. Nah itu aja, bisa dikisahkan lah. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain ingin berbagi, Bapak Ibu di sekolahannya bagaimana untuk langkah-langkah dalam memperbaiki rapot pendidikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing, mungkin bisa berbagi, bercerita. Oh ya Bapak Ibu jangan lupa untuk link daftar hadirnya sudah Ulun berikan di kolom pesan ya Bapak Ibu, jadi jangan lupa untuk diisi dulu. Oh iya Bu Adel, ini udah 30 menit yang kedua kita udah Iya, selesai ya sudah ternyata ya. 30 menit Waduh. yang kedua, nggak terasa ya Pak Rizali ya. Gini Bapak Ibu, sebagai dokumentasi, ini kan kita belum dokumentasi ya Bapak Ibu. Ini kan udah di 30 menit kedua kita dalam acara kegiatan hari ini. Mungkin Bapak Ibu bisa on kamera terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Jadi biar bisa Ulun screenshot nih. Bentar. Mungkin bisa on kamera terlebih dahulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain bisa on kamera. Ya Bapak Ibu buka kameranya nang balom bepupur. Pupuri dulu. Hatta Gani rambutnya bujurakan. Oke, Bapak Ibu yang lain. Bisa di open kameranya ya Bapak Ibu ya. Nang sambil bumuk kena kenapa tujuan, nang sambil menyangga iwak kenapa. Bu Ari Sandi ini kan yang di depan ya. Ini ada Bu Ari Sandi, Bu Nurita, Bu Masu lah Bapak Masu atau Ibu Nur Amalia, Bu Nur Hayati. Yang mau ke depan angkat tangannya Bu. Pak. Ayo. Oke. Yang mau ke depan angkat tangan. Yang kalau mau di depan bisa angkat tangannya. Administrasinya lah, administrasinya. Ya, hitung Bu Adel, ulun screenshotkan. Oke. Ini Bapak Pak Sukani ya yang bantu screenshot ya? Siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Iya. Mungkin bagi yang mau di depan bisa angkat tangan dulu Bapak Ibu. Jadi tampil gitu ya. Kalau pakai Zoom kan kita bisa slide ya. Kalau di Meet ini memang terbatas aja ya, hanya 18 aja yang bisa tampil. Mungkin yang belum buka kameranya
Bisa dibuka. Ini ada Bu Nur Asia, Bu Nur Amalina, Bu Nur Hayati, Bapak Karis, Ibu Tati yang di depan ya, Ibu Arisandi, Bapak Raffi mungkin bisa dibuka kameranya Pak. Sambil ngopi tuh si Din tuh. Sambil berokok. Bisa dibantu Pak Sukani, ulun hitunglah 1, 2, 3. Oh sudah Sidin. Sudah ya, ulun hitunglah 1, 2, 3. Sip. Nah, ya sip sudah. Mungkin sudah. Ada yang supan, ada yang supan. Oke, ya sip sudah. Sudah. Sama satu pala tadi itu untuk yang literasi dan numerasi rendah itu bukan motivasi lah supaya dapat bantuan atau dapat pelatihan karena jujur saja memang setelah literasi saya rendah. Belum termotivasi sudah Pak Aina kayak apa Pian? Setelah literasi rendah dapat PC 10 saya, kemudian notebook yang buat literasi itu dapat lagi. Kemudian buku sampai kampung lagi di perpustakaan itu. Mas semakin termotivasi pelatihan bolak-balik Aston gitu kan. Boleh dicoba Pak Irwansyah. Ya. Jangan sampai besok-besok merendahkan masing-masingnya merendahkan literasinya. Karena terus terang kalau tinggi semakin termotivasi ya Pak kayak mana nah. Itu pun kalau tinggi banget baru bos ignore aja, tapi kalau tapi apa tinggi rapotnya kan udah dapat pelatihan. Nah, betul. Bakalan motivasi lah menurunkan. Motivasi malam ini. Kami dapat itu bos kinerja. Iya. Nah, itu pun kalau tinggi banget Pak Peri, kalau yang mediocre, yang tengah-tengah itu zong. Jamin. Oh gitu. Kalau tinggi kan meningkat literasi, rapor pendidikannya dapat bos kinerja. Itu pun repot-repotin bendahara lagi jatuhnya. Oh. Kalau saya janganlah. Kalau rendah dapat Chromebook pendengar. Ya. Hanya rendah banyaknya. Bujur nggak Pak? Kami Chromebook baru pesan kemarin. Takutan Pak Iwan kalau Pina mengikuti rendah, jadi memvalidasi bahasa. Ya, tapi jangan dijadikan motivasi itu. Bu Dina Kurniawati. Takutnya kan kena miskonsepsi kan Peri istilahnya sekarang. Tokotan banar bantuannya belok ke tanah laut, kada tarus ke tanah sang. Batola. Ya kadang lewat. Memang untuk peningkatan ganti-gantian gurunya berangkat. Harus itu aja dan ke Aston ya kalau. Karena memang sekolahnya kan sudah by name dianya, sekolah mana yang perlu disasar gitu kan, karena memang rendah rapor pendidikannya nggak bisa digonta-ganti. Kemudian ini nih menarik nih kalau mau diceritakan ulang nih terkait untuk explore tadi. Nah itu sebenarnya ranahnya kan memang seluruh warga sekolah tuh, apalagi sekarang kan guru juga bisa explore. Tapi ketika guru explore mau nyampain ke kepala sekolah ini agak sungkan. Idealnya kan kepala sekolah explore juga jadi sama kisahnya gitu nah. Yang di lapangan kan yang terjadi guru explore udah habis sebatas explore aja. Nggak nyampe ke kepala sekolah, jadi kepala sekolah pun mungkin ada yang nggak pernah explore jadi nggak tahu permasalahan sekolah itu apa sebenarnya. Nah mungkin ada solusi atau berbagi dari kawan-kawan gimana nih untuk menyampaikan kepala sekolah atau gimana. Terus terang aja kan di daerah rata-rata kepala sekolah itu kan ya masih yang di gen itu kalau sekarang gen Z gen ML itu kelahiran 60 masih kan kayaknya berat. Tapi untuk kita menyampaikan ini bagaimana caranya supaya istilahnya nggak menyinggung ke kepala sekolah juga, tapi pesan yang kita sampaikan terkait raport kita ini nyampe gitu. Nah, atau ada yang pernah mengalami atau berbagi gimana ini untuk terkait explore tadi yang Bang Denny sampaikan tadi kan, explore nih idealnya dibuka sama-sama, itu idealnya buka sama-sama itu seluruh guru sama kepala sekolah. Jadi tahu nih cerminnya tadi di mana. Kadang kita sering bercermin, teman satu kerjaan bahkan pimpinan kita nggak pernah cermin, ya repot juga jadinya.
Mungkin ada yang bisa berbagi pengalaman gimana? Ayo Bu Sari, pasti ada kawan capseknya nih. Ya kayak jar Pak Irwan tadi. Kami kan masih rakyat jelata, jadi kita nggak tahu. Ini ada nih kumpel jadi kumpel. Password akun belajar ID-nya jangan diingat sih Den Pak. Itu Pak yang terjadi di lapangan. Mungkin Ayo ada teman-teman. yang lagi. Tadi Bu Dina yang angkat tangan. Bu Dina, mungkin Bu Dina ada yang mau berbagi, Bu Dina. Bu Dina Kurniasih tadi angkat tangan, mungkin ingin berbagi ceritanya di sekolahan Ibu Dina, bagaimana Bu? Atau terpicik aja lah tadi angkat tangan. Tersenggol. Gimana Bapak Ibu, dilanjutkan atau kita sudahi aja nih sesi kita malam ini? Kan ini udah lebih dari 30 menit kedua ya? 30 menit kedua ya, udah 1 jam. Ya, hampir 30 menit ketiga nih. Hampir 30 menit ketiga ya, kurang 15 menit lagi ya Pak Sukani. Mungkin tadi Kak Adel, pertanyaan dari Pak Irwan tadi mungkin ada tips dan triknya dari guru itu yang mungkin terakhir pertanyaan kita malam ini. Gimana nih Pak, kalau Pak Sukani senior kayak mana nih cara menegur atau memberitahu ke kepala sekolah? Oh, kepala sekolah ulun aktif. Inggih, itu Bang rasa Bang lain-lain Bang lah kalau di sekolah ulun tuh dasar kepala sekolahnya itu nampilannya tentang rapotnya aja sih Din yang berdahulu membawa guru-guru kita baca sama-sama. Ada khusus waktunya. Bahkan bilanya kekanakan tuh disuruh bulikan, misalnya jam 3 tuh bulikan. Jadi jam 3 sampai jam 4 kami ajarkan, kami di SMA kan full day gitu. Makanya tempat Bu Sari tadi pasti ada kekawanan Bu Sari kepala sekolah juga yang ya kalau Bu Sari siapa yang ke kepala sekolah yang gen apakah yang jar Pak Irwan tadi ya Pak Irwan? gen L lanjut usia. Untuk PBD, untuk HSU sih, soalnya kami ada pelatihan 4 tahun kemarin itu seluruh kepala sekolah. Jadi kebanyakan sudah explore. Ya meskipun ya dibantu untuk explore-nya. Ya. Tapi sudah tahu sih Din ya kalau. Nggih. Ada juga bisa lah yuk nang kepala sekolah diundang nang tuan tulak lain kepala sekolah. Pak Irwan. Cuman ya persentasi berapa lah itu ini kalau apalah pasukannya lah kayak itu ada pang kayak itu. Pak Tagani Bang. Pak Tagani ini bisa tarus. Ayo Pak Tagani. Ini Pak Irwan GP udah orang GP nih. Aduh, orang guru biasa aja. Oh my. Ada. Bapak Ibu silahkan nih bebas aja kita di sini open mic aja. Menarik nih ada bulan nih saat kumpul ya mungkin bisa dimanfaatkan gitu kan. Kumpul yang ada di sekolah gitu. Ada nih dari bulan di chat. Jadi karena sejauh ini kan kumpul kinerja terus pembahasannya nih belum ke rapor-rapor lagi. Dan memang kalau di kami rapor ini baru terbuka kalau ada edaran di dinas kepala sekolah mau lapor nyerabut tuh kepala sekolah tuh. Ya mudah-mudahan intinya yang terbaik aja lah. Iya berarti pas kita harus memang bisa cari-cari momen gitu malah. Ya seperti itu. Masalahnya bila membahas rapor pulang mikir akan makanan pulang. Anggaran pulang lah. Kira-kira sama di tempat ulun pang itu kira-kira di sekolah lain sama. Padahal bawa masing-masing rumah aqua ya kalau Pak kawaja. Awas kalau duduk berkisahan aja makanan di mana yang bahannya kita aja itu tuh. Pasti makanan lah, makanan utamanya lah. Oke, lain. Ya, tapi itu adanya di sekolahan sudah.
Nggih. Oke, makasih nih larut nih layar nih pinanya nih. Nggih. Ya Bu Adel, mungkin tidak ada lagi nih. Tinggal tips dan tips. Tinggal kritik dan saran dari peserta nih tentang minggu depan apa mungkin, silakan Bu Adel. Inggih Pak Sukani, terima kasih. Terima kasih Pak Irwansyah sudah membagikan ceritanya dan tips triknya yang sangat menarik, mungkin yang bisa diikuti juga dan menjadi saran juga bagi sekolah ulun nih Pak, yang literasinya juga menurun gitu tahun ini ya Pak Irwansyah. Jadi bisa kami praktekkan di sekolah kami gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin ada saran nih minggu depan kita mau bahas materi apa yang Bapak Ibu yang belum paham atau ingin berbagi apa Bapak Ibu seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa angkat tangan, bisa atau tulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingin request apa gitu. Nah, di sini tidak dipungkiri juga untuk peserta atau untuk Bapak Ibu yang bergabung juga bisa menjadi narasumber ya dalam kegiatan kita untuk setiap minggunya begitu. Mungkin ingin Bapak atau Ibu saya ingin menjadi narasumber di kegiatan ini dengan materi ini gitu. Boleh Bapak Ibu, silahkan, kami terbuka lebar untuk Bapak Ibu gitu. Gimana Bapak Ibu, mungkin ada materi apa yang ingin disampaikan atau yang ingin kita bahas secara bersama-sama untuk kegiatan di minggu depan, bisa bisa tulis di kolom komentarnya ya Bapak Ibu. Atau bisa juga yang di link Google Form kemarin Bu, ada kan juga di apa kemarin di Google Site-nya kemarin ya, di sana juga ada tombol untuk mengisi refleksi gitu ya. Iya refleksi betul. kegiatan kita. Linknya masih ada nggak di kolom chat? Ada nih Pak Peri masih. Izin ya, saya share screen sebentar. Ini ya, terlihat Pak Sukani? Terlihat Bu. Ya, nanti jangan lupa ya Bapak Ibu untuk absennya bisa klik yang di sini. Tanya-tanya tentang materi yang sudah disampaikan dan belum paham bisa klik di sini. Nah, ini link Meet kita tiap minggunya, ini link dokumentasi kegiatan kita tiap minggu, dan ini materinya. Bapak Ibu bisa yang di sini ya, ditanya di sini, mau tanya atau bisa saran untuk kegiatan apa untuk di minggu depannya, begitu Bapak Ibu. Mungkin untuk yang di sini mungkin Pak Sukani ingin bahas apa Pak Sukani atau Bu Sari di minggu depan kita ingin membahas apa gitu? Ya, kalau masih terkait dengan rapor pendidikan di literasi numerasi, kita bisa coba materi yang seperti yang kami jalankan di sekolah, yang kegiatan pelatihan menjawab soal bagi peserta didik Bu, untuk meningkatkan literasi numerasi gitu. Itu untuk opsi-opsinya itu ya. Tapi kalau mau materi yang selain rapor pendidikan tentang literasi numerasi, silahkan aja pilih yang lain lagi, kita apa gitu kan. Boleh, saya boleh saran nggak sih Pak? Saya mau boleh ini silakan, Bu. materi yang pengen saya dengarkan gitu loh ya. Tips sama trik biar cepat lolos di PMM. Aksi nyata, ini aksi nyata. Karena memang saat ini aksi nyata kita kirimkan itu memang agak lama ya daripada yang dulu. Kalau dulu kan kayaknya nggak selama sekarang gitu. Kalau sekarang tuh lama, habis itu disuruh revisi nih, dikirim lagi, disuruh revisi gitu. Mungkin ada tips triknya nih gimana? Ya, minta jempolnya dulu nih dari Bapak Ibu sekalian nih, gimana yang saran Bu Adel tadi. Tolong saya jempolnya, aja tahun ini Bu Adel banyak. Nah, berarti itu minggu depan. Minggu depan berarti itu nih. Kada pernah loh tahun kemarin itu perbaikan. Ini tahun ini kena Joai. Berarti catat. Berarti minggu depan kita tentang tips dan trik lolos aksi nyata.
di PMM. Ini Yes, saya yang tanya-tanya yeay. nih Pak, gimana nih sekarang kayaknya lebih lebih selektif lagi ya untuk penilai kuratornya di PMM. Kalau dulu kan kayaknya langsung cepet ya, langsung Dulu terbit nih langsung sertifikat. iya terbit, nggak pernah perbaikan lagi dulu. Dulu itu nggak sesusah ini. Kalau sekarang lebih susah ya Bu Sari ya. Betul. Adakah yang tahu dari Kalsel siapa anunya? Tukang nilainya siapa? Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang Oh, Bu Inggit. Bu Inggit. Toh. Oh Bu Inggit. Kalau ada nama saya Bu Inggit. Kalau ada nama saya Parijali nih ya Juan nih, Parijali ini tukang nilai gimana? Jangan. Nih, Bu Necis Indrasari nih, Bu Pian ke share layar Pian. Oh, kira Bu Adel tadi yang men-share ini. bukan ulun Pak, sudah. Iya kan siapa tuh? Iya. Oh, Neces ya, Bu Neces. Nggih. Oh ya sudah. Nah, berarti nang paling banyak aksi nyata lah. Iya, betul. Parijali, Bu Sari, Pak Peri. Nah, minggu depan bebuan ini bertiga. Oke. Pak Peri berapa? 25 kan sudah? Setengah satu. Topiknya bertambah sekarang. Banyak banget. Nah, Parijali ini banyak bener. Nah ya, sip sudah berarti kita kunci Bu Adel itu berarti. Siap. Jempolnya sekali lagi nah, jempolnya nah sekali lagi nah. Oh, ini ada yang bertanya dari Pak Lamsyah ya. Saya bacakan pertanyaannya. Pak mau tanya apakah sertifikat komunitas belajar sekolah kita bisa dinilai sertifikatnya walaupun komunitas sekolah tersebut belum terdaftar di PMM. Nih bagaimana? Pak Ferry mungkin bisa menanggapinya. Pak Ferry kan beliau ada kombel ya Pak. Bapak Ferry. Bisa ajar Bu Sari itu ya. Ya, ini udah dijawab sama Bu Sari. Sebenarnya bisa, Pak. Jadi komunitas belajar kita tidak wajib terdaftar di PMM. Ya, begitu. Intinya begitu. Jadi bisa dinilai sertifikat komunitas belajar di sekolah. Kalau saya di sekolah, saya aktifkan kombelnya supaya banyak peminatnya sekarang. Karena untuk memenuhi RHK ya di PMM. Itu Bu. Pak Lamsah ya? Paling nanti yang diperhatikan di sertifikatnya aja ya Pak Ferry ya. Harus ada apa kayak gitu. Ya, mohon maaf Ibu Lamsah, Ibu Lamsah. Mohon maaf. Karena kita kalau mau bikin komunitas di PMM itu kan harus menyelesaikan topik Merdeka Belajar kah, kurikulum Merdeka kah? Sementara aksi nyata kita tolak terus kada kamu olah. Jadi kada kamu olah itulah, kada kamu olah komunitas belajar. Ya kalau Badel. Nah, sudah berarti minggu depan kita tips dan trik. Nah. Bagaimana lolos ya di aksi nyata PMM. Bapak Ibu, baik untuk kegiatan kali ini kita akhiri sesi ini sampai di sini. Terima kasih telah bergabung di kegiatan kita hari ini. Semoga yang disampaikan dari Bapak Ibu narasumber dan kawan-kawan yang telah berbagi bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu di kegiatan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu semua. Oh, ada yang angkat tangan, Bapak Karis. Mungkin Kepencet Pak, kayaknya, mungkin. kepencet Pak Karis atau gimana Bapak? Bapak atau Ibu ini? Bapak Sidin hendak memencet tepuk tangan tadi pinanya terpecah. Oh iya. Tahu Om. Terima kasih Pak Karis. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Jangan lupa Bapak Ibu diisi daftar hadirnya ya Bapak Ibu. Di link di kolom di link chat ada. Yang ada di kolom chat, yang belum mungkin bisa diisi terlebih dahulu daftar hadirnya. Terima Sama-sama, kasih. Ibu Nita. Pas diklik daftar hadirnya sudah mengisi. Sudah mengisi. Bu
Ini linknya Bu Inggit ya, Bu Inggit, Bu Ya, Inggit. Bu. Bu Inggit masih ada di sini, Bu Inggit, mungkin bisa jangan dibatasi 1 kali, Bu Inggit. Bu Inggitnya kan ada nah. Iya. Siapa? Pak Ferry Kak, Pak Ferry, mungkin Pak Ferry ada ini Kak, Pak. Sudah ditambahkan beliau, Pak Ferry. Belum. Dan ditambahkan siapa? Bu Sari. Coba Bu, jangan dibatasi 1 kali, Bu. Coba dicek dulu Bang. Atau kalau ulun aja Kak. Nggih, di tempat ulun sama juga nih. Bentar, Nanti bentar. Bapak Ibu silakan Sama lah. simpan aja dulu linknya, nanti mungkin kita perbaiki dulu linknya. Disimpan dulu ya Bapak Ibu untuk linknya. Jadi nanti kita edit dulu untuk jawabannya ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisi kembali gitu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa keluar kalau ingin keluar gitu ya Bisa Bapak Ibu. meninggalkan. Dan kalau yang mau masih ngobrol boleh Bapak Ibu, kita masih ngobrol bersama. Bu Inggit, Bu Adel siap jangan sampai jam 11. Ulun ini tidurnya Nggih, ulun malam, dulu nggih. Bapak Ibu Nah, sekalian, terima nggih. kasih Pak Sopani. Ulun dulu jangan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun Pak Ferry. Pantun Pak Ferry. Yo, Karwan dalam tapi. Cakep. Sekian, terima kasih. Asik. Raja Ading nih. Burung Irian, burung cendrawasih. Mantap. Untuk sekian, terima kasih. Balas Bu Adel. Nggak bisa. Bu Sari mungkin Bu Sari. Pakai bahasa Jawa aja Bu Adel. Pakai bahasa Jawa bisa. Nggak bisa Pak. Ulun ini nggak bisa. Jangan paksa Ulun. Buah nangka, buah rambutan. Cakep. Apa? Belum musimnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.